Dira, lu tau gak sih APBN itu apa? Dira. Apaan? Oh iya, gue tahu APBN kan. Emangnya lu kemarin gak nonton You Know gak sih? Jadi APBN itu Selamat sore guys, kembali lagi di acara You Know Gak Sih bersama saya Alila. Sekarang saya sedang berada di Kampung Durian Runtuh. Sekarang saya akan menanyakan kepada masyarakat sekitar perihal APBN dan APBD. Permisi Ibu, You know gak sih apa itu APBN dan APBD? APBN APBD nggak tahu saya. Oke. Bang, you know gak sih apa itu APBN dan APBD? Wah, nggak tahu itu. Permisi Pak. Iya. Saya mau tanya, you know gak sih pengertian APBN dan APBD itu? APBN. Pengertiannya ya. Apa ya? Kalau APBN itu kalau nggak salah nih anggaran negara. Kalau APBD itu daerah kalau nggak salah tuh. Itu doang tapi yang kita tahu nih ya. Nggak ada lagi ya. Kak, permisi. Iya. You know gak sih apa itu APBN dan APBD? APBN itu setahu saya anggaran pendapatan belanja negara. Kalau APBD itu anggaran pendapatan belanja. Kalau tujuan dari APBN dan APBD sendiri? Saya kurang tahu tuh. Mas, punten Mas. Ya Mbak. Mau nanya nih, you know gak sih apa itu APBN dan APBD? Oh itu tahu saya tahu. Kalau fungsinya Mas tahu nggak? Tahu, kebetulan saya habis belajar. Apa? Ya fungsinya tuh kayak yang pertama tuh fungsi lokasi, yang kedua tuh fungsi distribusi, yang ketiga fungsi otorisasi, yang keempat fungsi perencanaan, yang kelima tuh fungsi pengawasan. Baik, terima kasih Mas. Ya. Wah, setelah saya tanya-tanya, ternyata baik juga ya nggak tahu apa itu APBN dan APBD. Sekarang mari kita dengarkan penjelasan dari pakar tentang APBN dan APBD. Tujuan APBD itu sendiri yaitu membantu pemerintah untuk mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan pengaturan atau koordinasi setiap bagian-bagian dalam lingkungan pemerintahan daerah, dan membantu menghadirkan dan menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa dalam publik dan umum di suatu daerah. Yang kedua, ada asas peminjaman prioritas pembangunan. Dengan asas ini, APBN lebih mengutamakan pembiayaan untuk pembangunan daripada untuk konsumsi atau pembiayaan yang kurang penting. Dan yang ketiga, ada asas penghematan, mengandung arti bahwa belanja negara yang akan disusun dalam APBN harus menghindari pengeluaran-pengeluaran yang bersifat pemborosan atau tidak penting. Untuk asas APBD sendiri ada 3. Yang pertama adalah asas penganggaran penerimaan yang teratur secara rasional, mengandung arti bahwa penerimaan daerah tersebut terdiri dari pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, sehingga semua pembiayaan itu berasal dari daerah. Yang kedua, ada asas penganggaran pengeluaran secara adil dan merata tanpa diskriminasi, mengandung arti bahwa pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran daerah. Yang ketiga, ada asas penganggaran secara bruto, periodik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengandung arti bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan rasional. Dan untuk asas ini juga harus disetujui oleh perundang-undangan dan pemerintah. Tujuan APBN itu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara untuk meningkatkan produksi, kesempatan kerja, dan menumbuhkan perekonomian untuk masyarakat untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Fungsi APBN itu ada 3 kalau yang menurut pemerintahan ya, yaitu pertama fungsi alokasi, jadi mengatur alokasi ke daerah-daerah. Alokasi itu sebagai penjatahan, jadi misalnya di daerah A ini uangnya segini, di daerah B uangnya segini, dan lain-lain. Biasanya juga alokasi ini dilakukan ke jasa-jasa publik seperti supermarket atau warung-warung dan lain-lain. Yang kedua, ada fungsi distribusi, yaitu menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah. Jadi supaya setiap daerah itu
mempunyai dana yang sama. Dan terakhir adalah fungsi stabilitas, yaitu menjaga kestabilan keuangan atau pengeluaran-pengeluaran yang akan dikeluarkan. Fungsi APBN itu ada 3 kalau yang menurut pemerintahan ya, yaitu pertama fungsi alokasi, jadi mengatur alokasi ke daerah-daerah. Alokasi itu sebagai penjatahan, jadi misalnya di daerah A ini uangnya segini, di daerah B uangnya segini, dan lain-lain. Biasanya juga alokasi ini dilakukan ke jasa-jasa publik seperti supermarket atau warung-warung dan lain-lain. Yang kedua ada fungsi distribusi, yaitu menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan antar wilayah. Jadi supaya setiap daerah itu mempunyai dana yang sama. Dan terakhir adalah fungsi stabilitas, yaitu menjaga kestabilan keuangan atau pengeluaran-pengeluaran yang akan dikeluarkan. Jadi semua udah pada tahu kan apa itu APBN dan APBD. Jadi segitu dulu ya untuk hari ini. Saya Alila pamit undur diri. Terima kasih. Bye. Setahu saya ya, APBD. Biasanya, ini udah bener. Gue udah gak ketawa loh. Yang ditanya aja. Ketawa apa ya? I don't know what it is, but I got that feeling. Waking up in this bed next to you, swear the room, yeah, got no